Mengapa kita tidak pernah puas? Setiap manusia selalu mengejar sesuatu, harta, jabatan, pasangan, atau sekadar pengakuan. Tetapi anehnya, begitu satu keinginan tercapai, selalu muncul keinginan baru. Kita jarang benar-benar merasa cukup. Pertanyaannya, mengapa kita tidak pernah puas? Para filsuf dari masa ke masa sudah memikirkan hal ini, dan mereka memberi jawaban yang sangat relevan untuk hidup kita hari ini. Keinginan manusia tidak ada ujungnya. Epictetus, filsuf Stoik, mengatakan bahwa penderitaan sering lahir bukan dari keadaan, melainkan dari keinginan yang tidak terkendali. Kita ingin punya rumah. Setelah punya rumah, kita ingin rumah yang lebih besar. Kita ingin ponsel baru. Setelah punya, muncul model yang lebih canggih. Bayangkan seseorang membeli mobil baru. Di minggu pertama, ia bahagia. Tapi beberapa bulan kemudian, ketika tetangganya membeli mobil yang lebih mewah, kebahagiaannya memudar. Ini menunjukkan bahwa kepuasan sering bersifat sementara. Saya sendiri pernah mengalami hal ini. Dulu saya berpikir bahwa memiliki gaji yang lebih tinggi akan membuat hidup lebih tenang. Tetapi ketika gaji itu benar-benar datang, kebutuhan dan keinginan justru ikut naik. Rasanya tidak ada titik berhenti. Ilusi bahagia dari benda luar. Seneca pernah menulis bahwa kita sering salah meletakkan sumber kebahagiaan. Kita mengira kebahagiaan datang dari benda luar, uang, status, popularitas. Padahal, semakin kita bergantung pada hal-hal itu, semakin mudah kita kehilangan kebahagiaan ketika mereka hilang. Banyak artis terkenal yang tampaknya memiliki segalanya, kekayaan, ketenaran, dan penggemar. Namun, berita tentang depresi bahkan bunuh diri tetap sering muncul di kalangan mereka. Itu bukti bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan popularitas. Kita sering terjebak di pola pikir, kalau aku sudah punya ini, aku pasti bahagia. Tapi setelah punya, ternyata kosong. Bahagia ternyata bukan soal menambah kepemilikan, melainkan mengurangi ketergantungan. Perbandingan membunuh rasa puas. Aristoteles pernah mengingatkan bahwa manusia adalah makhluk sosial, tetapi sisi negatifnya adalah kita selalu membandingkan diri dengan orang lain. Rasa puas sering hilang bukan karena kita kekurangan, tetapi karena melihat orang lain memiliki lebih. Media sosial memperparah hal ini. Kita melihat teman berlibur ke luar negeri, lalu kita merasa hidup kita membosankan. Kita melihat orang lain menikah lebih dulu, lalu kita merasa tertinggal. Padahal sebelumnya kita baik-baik saja. Saya pernah merasa iri ketika melihat teman sebaya sudah sukses membeli rumah, sementara saya masih berjuang. Tapi setelah direnungkan, saya sadar rasa iri itu muncul karena saya lupa bersyukur dengan apa yang sudah saya miliki. Bahagia dengan apa yang ada. Filsuf Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari contentment atau rasa cukup. Epictetus berkata, "Wealth consists not in having great possessions, but in having few wants." Kekayaan sejati bukanlah memiliki banyak harta, tetapi memiliki sedikit keinginan. Contoh, ada orang sederhana yang hidup di desa tanpa gadget canggih, tanpa mobil mewah. Tapi setiap hari ia tersenyum, menikmati makan bersama keluarga, dan tidur nyenyak. Ia mungkin tidak kaya menurut dunia, tapi batinnya lebih damai daripada banyak orang di kota besar. Ketika saya belajar menulis jurnal rasa syukur setiap malam, saya menemukan bahwa ternyata banyak hal kecil yang bisa membuat saya bahagia. Udara segar, secangkir kopi hangat, atau obrolan singkat dengan teman. Hal-hal kecil itu justru yang membuat hati tenang. Jalan menuju kepuasan batin. Jawaban para filsuf jelas. Kita tidak pernah puas karena kita mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Kita mencarinya di luar diri, padahal kebahagiaan sejati ada di dalam batin. Jalan kepuasan adalah mengendalikan keinginan, menerima apa adanya, dan bersyukur atas hal kecil. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Very little is needed to make a happy life. It is all within yourself, in your way of thinking."
Sedikit sekali yang dibutuhkan untuk hidup bahagia. Semua ada di dalam dirimu, di dalam cara berpikirmu. Semakin saya belajar menerima hidup apa adanya, semakin sedikit saya merasa perlu mengejar validasi orang lain. Ternyata, kepuasan lahir ketika kita bisa berkata, hari ini cukup, aku cukup. Buddha dan pelajaran tentang keinginan. Lebih dari 2.500 tahun lalu, Pangeran Siddhartha Gautama hidup dalam kemewahan istana. Semua keinginannya terpenuhi, makanan, hiburan, bahkan perlindungan dari penderitaan. Namun, justru di tengah kelimpahan itu, ia merasa kosong. Ia keluar dari istana dan melihat penderitaan. Orang tua yang renta, orang sakit, dan jenazah. Dari sanalah ia menyadari, hidup penuh penderitaan, dan penderitaan itu lahir dari keinginan yang tak pernah puas. Pelajaran ini serupa dengan ajaran filsuf Stoik. Semakin kita mengejar keinginan tanpa henti, semakin kita menjauh dari ketenangan batin. Kepuasan lahir bukan dari menambah, tapi dari melepaskan. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi, memegang kekuasaan terbesar di dunia pada masanya. Ia bisa mendapatkan apa saja, kekayaan, kehormatan. Bahkan nyawa orang lain ada di tangannya. Namun dalam catatan pribadinya, Meditations, ia sering mengingatkan dirinya, "Remember that very little is needed to make a happy life." Ingatlah, sangat sedikit yang dibutuhkan untuk membuat hidup bahagia. Meski punya segalanya, ia sadar bahwa kekuasaan dan harta tidak menjamin ketenangan batin. Ia justru melatih diri untuk bersyukur pada hal kecil, udara segar, kebersamaan dengan keluarga, atau sekedar kesadaran untuk hidup di saat ini. Ini pelajaran penting. Bahkan orang paling berkuasa pun bisa merasa tidak puas jika terus mengejar keinginan. Jim Carrey, kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Aktor Hollywood Jim Carrey pernah berkata, "I think everybody should get rich and famous and do everything they ever dream of, so they can see that it's not the answer." Aku rasa setiap orang sebaiknya menjadi kaya dan terkenal dan mendapatkan semua yang mereka impikan, supaya mereka sadar bahwa itu bukan jawabannya. Jim Carrey berhasil mendapatkan semua hal yang orang idamkan, ketenaran, uang, dan penghargaan. Namun, ia tetap mengalami depresi. Dari pengalamannya, ia belajar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah soal pencapaian luar, melainkan soal kondisi batin. Viktor Frankl menemukan makna di tengah penderitaan. Viktor Frankl, seorang psikiater Austria, dipenjara di kamp konsentrasi Nazi. Ia kehilangan keluarga, kebebasan, bahkan hampir kehilangan nyawa. Di tempat paling mengerikan itu, ia menemukan satu hal. Meski dunia luar merampas segalanya, manusia tetap memiliki kebebasan terakhir, yaitu kebebasan memilih sikap. Frankl menulis dalam bukunya, Man's Search for Meaning, "Those who have a why to live can bear almost anyhow." Mereka yang memiliki alasan untuk hidup bisa menanggung penderitaan apapun. Cerita Frankl menunjukkan bahwa kebahagiaan dan ketenangan tidak bergantung pada kondisi luar, tetapi pada makna yang kita berikan pada hidup kita. Steve Jobs, pendiri Apple, dikenal sebagai visioner dan miliarder. Namun di akhir hidupnya, saat sakit keras, ia menulis refleksi. "At this moment, lying on the sickbed and recalling my whole life, I realized that all the recognition and wealth that I took so much pride in have paled and become meaningless in the face of impending death." Artinya, semua kekayaan dan pengakuan yang ia banggakan menjadi tidak berarti di hadapan kematian. Yang tersisa hanyalah hubungan dengan keluarga, cinta, dan ketenangan batin. Mengapa kita tidak pernah puas? Karena kita terus mencari kebahagiaan di luar diri, padahal ia ada di dalam.
Filsuf mengingatkan, berhentilah mengejar tanpa henti, mulailah belajar merasa cukup. Ketika kita bisa bersyukur dengan yang sederhana, saat itulah kita menemukan kebahagiaan sejati. Dari Buddha hingga Marcus Aurelius, dari Jim Carrey hingga Steve Jobs, kita belajar hal yang sama. Manusia tidak pernah puas jika mencari kebahagiaan di luar diri, tapi ketika kita belajar mengendalikan keinginan, menemukan makna dan bersyukur pada hal-hal sederhana, barulah kita menemukan kepuasan sejati. Bahagia bukan soal menambah, tapi soal merasa cukup.